Itu Baru sih. pulang ke Indonesia ya kak? Iya. Sejak kapan? 3 hari yang lalu. Di luar negeri itu ngapain kamu kak? Aku kerjain animasi, terus desain. Ada startup di Amsterdam, tapi baru mulai banget. Itu punya kakak sendiri atau join startup? Barengan sama beberapa co-founder. Eh, Cerita di balik ceritanya startup itu gimana? Awalnya karena kita ada project waktu itu, projectnya itu kliennya di Singapura. Terus pas kita pindah ke, waktu aku pindah ke Malta, eh aku pikir karena orang Indonesia kan kita susah banget ya untuk ambil visa, apalagi waktu itu lagi pandemi. Terus aku memutuskan untuk tidak tergantung sama klien aku. Akhirnya aku pikir, ngobrol sama beberapa teman-teman, mereka akhirnya oke, kita buat aja visi misinya sama untuk social impact, sustainability gitu. Akhirnya kita bikin bareng. Waktu itu fokusnya di digital media sama interaktif, digital media sama animasi. Terus akhirnya ya udah berkembang. Sekarang setelah project itu selesai, sekarang kita mulai untuk cari dan buat project baru sendiri. Oke. Kemudian berarti untuk kedepannya akan seterusnya tinggal di luar negeri di Jerman. Eh, untuk sekarang kalau ditanya hari ini sama besok masih iya. Cuman biasanya kan aku pulang untuk ke Indonesia itu agak jarang ya. Tapi sekarang karena keluarga aku di sini, aku kalau bisa sih pengennya lebih banyak di Indonesia juga gitu sama keluarga. Berarti kunjungan Indonesia sekarang kira-kira akan berapa lama di Indonesia? 2 bulan kurang lebih. 2 bulan. Selama di luar negeri, selama di Jerman, kira-kira ada yang dikangenin nggak gitu dari Indonesia? Pertama keluarga, kedua makanan. Makanan, Dah. makanan yang favorit kakak apa? Nasi uduk, ayam goreng, makanan Sunda, makanan Bali, bebek, bebek Eh, ayam. 3 hari di Indonesia udah nyobain itu kak? Oh udah, satu hari aku makan siang itu 3-4 kali. Malamnya bangun, kan masih jet lag, malamnya minta beli nasi uduk yang di Kemana? pinggir jalan. Pinggir jalan. Kemudian berarti untuk rencananya di Indonesia mau ngapain aja? Rencananya awal, nomor satu keluarga, nomor dua itu aku yang aku sebutin tadi, aku ada project yang baru banget aku mulai, itu tentang sustainability sama fokusnya di green tech sama edutech. Aku lagi berdiskusi barangkali bisa mulainya di salah satunya di Indonesia, tapi masih early stage gitu. Oke. Kemudian berarti ketika sekarang udah punya proyek sendiri, punya bisnis sendiri ibaratnya, akan meninggalkan entertainment kah kak? Kayaknya kalau di entertainment itu memang aku kan udah selalu di luar itu udah hampir 15 tahun, udah 15 tahun deh kalau nggak salah. Uh, dan selalu setiap aku pulang selalu aku DJ kah, acting kah, nyanyi kah, dan kayaknya itu part bagian dari aku. Jadi nggak akan bisa lepas kayaknya. Jadi walaupun memang dulu memang fokusnya selalu di entertain, sekarang entertain memang jadi bagian dari diri aku, cuman memang bukan fokus aku. Ketika kakak tinggal di luar negeri, job acting DJ masih ada, berarti kakak tuh pulang pergi atau justru acting dan DJ itu di luar negeri? Kalau di Singapura waktu itu masih acting sama DJ. Cuman kalau di Europe aku baru 3 tahun ya, hampir hampir 3 tahun. Fokusnya memang bukan di DJ, bener-bener untuk fokusnya waktu itu di animasi sama digital media. Oke, kemudian tadi aku juga sempat dengar kata Kak Nadia katanya bosen sendiri kayak butuh Oh, bantuan juga gitu. Mungkin iya ya. emang sekarang lagi gak ada yang dekat dengan kakak. Oh, maksud aku tuh untuk bosen, maksudnya biasanya kan aku selalu sama keluarga, nggak ada keluarga, mandiri sendiri gitu biasa. Nah sekarang dan juga aku biasanya 90% aku nggak butuh ada orang lain gitu. Jadi agak mungkin agak introvert, tapi bukan penyendiri ya. Tetap sekarang kayaknya lebih banyak untuk mau bersosialisasi, jadi nggak fokus kerja terus gitu sekarang lebih, dan juga harus memikirkan untuk banyak habiskan waktu sama keluarga dan teman-teman.
Kemudian ya banyak juga yang nanya soal pasangannya kan, dia sekarang lagi deket sama siapa segala macam, mungkin karena dia bisa konfirmasi langsung. Belum, belum, belum. Tapi sedang mencari kan. Eh, ter open, terbuka, tapi tidak maksudnya tidak harus sekarang gitu. But I'm ready ya. Bisa fall in love kemarin, bisa sekarang, bisa besok, mungkin nanti 5 menit lagi boleh kalau ketemu jodohnya. Tipe pasangan yang diinginkan oleh Kennedy itu kayak gitu. Baik dari lubuk hati, memang baik, terus nyambung dan terima, dua-duanya bisa menerima apa adanya. Enggak sih, nggak bisa menjadi lebih baik waktu bersama. Kemudian kemarin kan sempat ada statement viral kak soal katanya cewek independen tuh banyak, sedangkan cowok yang mapan tuh kurang. Tanggapan dari Kennedy yang juga sekarang kan mulai kelihatan independennya gitu. Gimana? Nggak terlalu aku pikirin sih ya. No, Tapi nggak komen. sepakat gak Kak dengan itu? Nggak tahu juga ya, aku belum. Sama aja sih, banyak yang cowok independen, cewek independen. Bagi soal pasangan, satu lagi mungkin terakhir, apakah kakak juga mencari orang yang mapan untuk bisa menyeimbangkan karir kakak? Yang pasti itu sih menurut aku yang satu baik, yang baik itu jarang ya. Berarti soal materi dikesampingkan dulu. Itu bukan bukan yang utama. Penting tapi bukan yang utama.